Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Ibu Alfida dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proposal kewirausahaan kami yaitu StrapMes. Boleh di next slide? Pertama-tama, berikut adalah anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada rekan saya, Safakan Saulia dengan NIM akhir 210, lalu ada Dinda Sekar Arum dengan NIM akhir 227, dan ada saya sendiri, Disa Adinta Maulana dengan NIM akhir 214. Pertama, saya akan menyebutkan latar belakang. Pandemi COVID-19 yang melanda di berbagai belahan dunia dari awal 2020 hingga sekarang memberikan dampak pada segala aspek kehidupan yang dimana muncul kebiasaan baru bagi para masyarakat, contohnya seperti penggunaan masker. Masker berfungsi untuk melindungi diri dari penyebaran virus COVID-19, sebagaimana yang tertera pada pasal 24 dalam Perda nomor 2 tahun 2020, mewajibkan setiap orang memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu dengan orang lain. Selain itu, menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan. Namun sayangnya, kewajiban memakai masker ini tak jarang menimbulkan berbagai kendala. Contohnya seperti telinga yang sakit dikarenakan tali masker terlalu kencang atau bahkan hingga menyebabkan iritasi atau lecet. Bagi para pengguna hijab pun merasa kesulitan apabila diharuskan melepas masker sejenak untuk makan karena harus membuka hijab terlebih dahulu. Oleh karena itu, muncullah aksesoris masker yang dinamakan strap mask. Strap mask ini merupakan aksesoris yang biasa digunakan untuk menghubungkan masker dan pada umumnya digunakan dengan cara mengaitkan masker lalu dikalungkan di leher. Penggunaan strap mask ini juga dapat membantu masker agar tetap higienis sehingga tidak perlu meletakkan masker di meja atau di tempat yang kotor dan rawan tercemar virus dan bakteri. Strap mask juga sangat membantu bagi para pengguna hijab untuk memakai masker di luar hijab dan bebas melepas dan memasang masker tanpa harus melepas hijab terlebih dahulu. Secara historis, kristal juga disebut sebagai penobatan kuno dengan filosofi yang berasal dari agama Hindu dan Buddha. Dikarenakan warna serta kecantikan dari batu kristal tersebut, orang-orang tertarik untuk mengoleksinya. Batu kristal alam ini memiliki jenis yang berbeda-beda, begitu pula dengan manfaatnya yang berbeda sesuai dengan jenis batu kristal tersebut. Boleh di next slide? Batu kristal yang dijual oleh kami terdapat dua macam. Yang pertama ada rose quartz. Rose quartz merupakan batu kristal berwarna merah muda yang biasa disebut dengan the stone of love. Rose quartz dipercaya bisa membantu mewujudkan kecantikan dan keawetan kulit. Orang Mesir kuno sangat percaya bahwa kristal ini dapat membantu melawan penuaan kulit. Rose quartz terdiri dari mineral seperti zat besi, magnesium, dan oksigen yang dapat membantu menghilangkan sel kulit mati dan mengurangi pandangan kulit. Selain itu, jika sedang berada di situasi emosional yang kurang stabil, rose quartz dapat membantu Anda membawa perasaan yang damai. Rose quartz juga bermanfaat untuk meningkatkan self-love awareness. Lalu yang kedua, kami juga menjual batu kristal jenis clear quartz. Clear quartz. Clear quartz merupakan batu kristal bening yang biasa disebut dengan master healer, yang memiliki manfaat dalam membantu konsentrasi dan memori. Keunikan dari kristal ini adalah kemampuannya sebagai amplifier atau penguat energi dengan menyerap, menyimpan, meriliskan, dan mengatur energi itu sendiri. Yang terakhir, wangi khas yang ditemukan batu kristal alam menjadi keunikan tersendiri, yaitu wangi rose pada batu rose quartz dan juga jasmine pada batu clear quartz. Selain itu, batu kristal alam juga memiliki wangi alami dari batu itu tersendiri, sehingga menimbulkan efek relaksasi. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang SWOT pada produk kami. Yang pertama, ada strength. Selain desain yang sudah ada dan kami sediakan, kami juga menyediakan pilihan untuk di-custom sesuai dengan keinginan dan selera para konsumen yang terbuat dari bata alam yang mempunyai manfaat bagi tubuh. Selanjutnya, dikarenakan produk yang kami jual ini handmade, tentunya pengerjaan strap mask lebih mendetail. Lalu ada weakness.
Weakness dari produk kami itu, karena produk kami ini handmade, pengerjaan juga menjadi memakan waktu lebih lama, terutama kepada desain yang di-custom sendiri oleh para customer. Terus, karena strapmas ini pembuatannya mudah dan umum, desain yang dimiliki seringkali terlihat sama dengan para kompetitor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada opportunity. Adanya aturan dari pemerintah mengenai penggunaan masker sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pencegahan kotor dan ketidakhigienisan masker jika diletakkan di meja apabila ingin makan atau suatu hal yang diharuskan membuka masker sejenak. Yang terakhir ada threat. Banyaknya kompetitor dikarenakan proses pembuatan yang cukup mudah. Next slide. Selanjutnya ada keunikan produk. Bahan dasar pembuatan yang terbuat dari batu kristal alam yang indah, yaitu batu kristal rose quartz dan clear quartz. Batu kristal ini memiliki wangi ciri khas tersendiri, yaitu wangi jasmine untuk clear quartz dan wangi rose untuk rose quartz. Aroma yang ditimbulkan dari batu kristal alam ini yang akan memberikan efek relaksasi bagi para penggunanya. Ini adalah contoh produk yang akan kami jual. Next slide. Selanjutnya ada analisis 4P. Yang pertama, price. Harga yang diberikan bervariasi tergantung model, banyaknya manik yang digunakan, dan juga jenis tali. Harganya berkisar dari 25.000 sampai 50.000. Selanjutnya ada promotion. Membuat konten di platform sosial media sebagai upaya pengenalan produk, dan menitipkan produk di toko-toko fashion yang telah memiliki pelanggan. Next. Selanjutnya ada produk. Kami menjual berbagai jenis strap mask, seperti yang pertama ada strap mask dengan jenis kalung, yang kedua ada strap mask dengan stopper atau yang bisa di-adjust talinya. Yang keempat ada produksi strap mask, ada place. Place ini yang pertama, produksi strap mask ini dimulai dari rumah home industry atau barang jual yang disebut dari hasil olahan rumahan. Untuk penjualannya bisa dilakukan dengan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, atau dengan menitipkan produk ke toko tertentu. Next. Selanjutnya yaitu mengenai perhitungan ekonomi kegiatan PKM ini. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu seperti peralatan. Yang pertama ada gunting dengan harga satuan Rp6.000 sehingga totalnya Rp24.000. Lalu ada tang dengan total Rp27.000. Lalu ada meteran dengan total Rp32.000. Selanjutnya yaitu diperlukan biaya sewa ruangan yang diperlukan sebagai rumah produksi dengan Rp1.100.000. Selanjutnya ada pinset capitan dan sarung tangan yang digunakan untuk menjaga kesterilan batu kristal alam dengan masing-masing total Rp10.000 dan Rp40.000. Sehingga jika diakumulasikan biaya tetap yang diperlukan adalah sejumlah Rp1.233.000. Selanjutnya ada biaya variabel, yaitu yang pertama tali senar seharga Rp4.000 per 15 meter. Dibeli kuantitasnya 4, sehingga dengan 60 meter harga yang diperoleh Rp16.000. Selanjutnya rantai kecil Rp5.500 per meter. Diperlukan kuantitas 100 sehingga totalnya Rp550.000. Selanjutnya stopper 250 per pieces. Diperlukan 40 pieces sehingga totalnya Rp10.000. Selanjutnya kodokan, ring, dan pengait dengan total Rp50.000. Manik-manik yang dibeli seharga Rp50.000 per kotak dengan berat kotaknya 450 gram sehingga totalnya Rp100.000. Selanjutnya ada batu kristal alam yaitu rose quartz dengan harga Rp22.500 per 125 gram. Totalnya Rp100.500 untuk 625 gram. Selanjutnya batu kristal alam yang kedua yaitu clear quartz dibeli dengan harga Rp55.000 per 500 gram. Untuk 1.000 gram total harganya Rp110.000. Dan variabel lainnya yaitu untuk keperluan packaging dibutuhkan kardus kecil dan kardus sedang dengan masing-masing total harga Rp45.000 dan Rp7.500. Untuk keperluan promosi, dibeli stiker dan postcard dengan masing-masing kuantitas 135
sehingga total biaya variabel yang diperlukan adalah Rp1.028.000. Rangkuman dari biaya-biaya sebelumnya yaitu biaya tetap sejumlah Rp1.233.000, biaya variabel sejumlah Rp1.028.000, sehingga jika diakumulasikan sebagai modal kerja sejumlah Rp2.261.000. Untuk harga pokok produk per unit sebesar Rp9.480.000 dan harga jual yang dipasarkan yaitu Rp25.000, sehingga dari selisih keduanya diperoleh keuntungan per unit sebesar Rp15.520.000. Selanjutnya mengenai break even point per unit didapatkan pada kuantitas ke-68, sedangkan untuk break even point pada harga pada angka Rp1.232.996.000. Lalu ada laporan laba rugi untuk bulan Juli 2022. Penjualan yang dihasilkan yaitu sebesar Rp2.917.000 yang diakumulasikan sebagai pendapatan. Selanjutnya ada beban. Yang pertama ada harga pokok penjualan sebesar Rp1.433.000, dilanjutkan beban administrasi untuk kepentingan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain sebesar Rp50.000. Lalu ada beban transportasi untuk menitipkan produk ke toko-toko fashion tertentu sebesar Rp100.000, dan beban sewa untuk rumah produksi sebesar Rp1.100.000. Sehingga akumulasi beban adalah sebesar Rp2.683.000. Dari selisih keduanya didapatkan laba kotor sebesar Rp234.000. Dan anggaran biaya keseluruhan dari program PKM ini adalah yang pertama alat untuk produksi sebesar Rp133.000, untuk bahan produksi sebesar Rp1.028.000, dan untuk berjaga-jaga yaitu biaya tidak terduga sebesar Rp300.000, sehingga total anggaran biayanya sebesar Rp1.461.000. Untuk jadwal kegiatannya dimulai pada bulan Juni. Analisa pasar dilakukan pada minggu pertama bulan Juni, dilanjutkan dengan pembuatan proposal sebagai persiapan usaha pada minggu kedua Juni, lalu bisa dimulai dengan persiapan pengadaan alat dan bahan pada minggu ketiga Juni, lalu proses produksi berlangsung dari akhir Juni hingga awal Juli, sehingga proses pemasaran dapat dilakukan pada minggu selanjutnya, yaitu minggu kedua Juli. Lalu yang terakhir untuk proses penjualan produk dimulai dari minggu ketiga Juli hingga minggu terakhir di bulan Juli. Sekian paparan mengenai produk Strepmas yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.